Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pengharapan dalam Duka, ditulis oleh Leslie Koh. Mari kita mulai kisah inspiratif. Luz adalah seorang anak perempuan yang aktif, ceria, dan menyenangkan semua orang yang dijumpainya. Sayangnya, pada usia 5 tahun, hidupnya direnggut oleh sebuah penyakit langka. Kematiannya yang mendadak mengguncang kedua orang tuanya, Dede dan Peter, dan kami semua yang bekerja bersama mereka. Kami ikut merasakan duka cita yang mendalam. Namun, Dede dan Peter telah menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Ketika saya bertanya kepada Dede bagaimana mereka dapat bertahan, ia berkata bahwa mereka mendapat kekuatan ketika memikirkan di mana Louise berada sekarang, yaitu dalam dekapan Yesus yang penuh kasih.
Kami sungguh bersukacita untuk putri kami yang pada waktunya telah menyongsong keabadian. Kata Dei, oleh anugerah dan kekuatan Allah, kami mampu melewati masa perkabungan dan dapat terus mengerjakan tugas-tugas yang telah Allah percayakan kepada kami. Penghiburan yang dirasakan Dei datang dari keyakinannya akan hati Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Pengharapan yang diberikan Alkitab bukanlah perasaan optimisme buta, melainkan kepastian absolut berdasarkan janji Allah yang takkan pernah Dia ingkari. Dalam duka cita, kita dapat bergantung sepenuhnya pada kebenaran agung itu. Itulah yang dinyatakan Paulus untuk menguatkan orang-orang yang berduka karena ditinggalkan teman-teman mereka. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kiranya pengharapan pasti tersebut memberi kita kekuatan dan penghiburan hari ini bahkan di saat kita berduka. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda dapat dikuatkan oleh janji-janji Allah bagi mereka yang mengikut Dia. Bagaimana Anda dapat menghibur seseorang yang tengah berduka karena kehilangannya. Hal ini patut kamu ketahui. Perikop kita hari ini tidak bermaksud mengatakan bahwa orang percaya tidak boleh berduka. Duka karena kehilangan orang yang dikasihi adalah proses yang alami dan diperlukan, dan juga membutuhkan waktu. Kematian memang dapat menimbulkan rasa sakit dan kepedihan hati yang luar biasa. Namun, di sini kita diperintahkan agar tidak berduka cita, seperti orang-orang lain, orang tidak percaya, yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Duka cita kita lebih ringan ditanggung oleh karena Roh Kudus, Sang Penghibur, ada bersama kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Dan kita mempunyai jaminan akan dipersatukan kembali dengan saudara-saudari seiman yang kita kasihi dan menikmati juru selamat kita bersama-sama untuk selama-lamanya. Mereka yang percaya kepada Yesus tahu bahwa hidup di dunia ini bukanlah segalanya. Kita mempunyai janji hidup yang kekal. Orang-orang yang kita kasihi telah aman dalam pelukan Kristus. Dan suatu hari kelak kita akan dipersatukan di tempat maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Dan di sana, maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54. Bagaimana caranya mengatasi ketakutan akan akhir zaman? Yesus telah menyampaikan bahwa akhir zaman akan melibatkan peristiwa yang menyeramkan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ada orang pada zaman ini yang bahkan takut membayangkan apa yang kelak akan terjadi. Akan tetapi Tuhan tidak menginginkan kita ketakutan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Cara terbaik mengatasi ketakutan akan akhir zaman adalah menghadapinya dalam keadaan siap secara rohani. Yang pertama dan terutama, Anda harus mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Kristus demi memiliki kehidupan kekal. Hanya melalui Dia, Anda mendapatkan pengampunan dosa dan kekekalan bersama Allah. Jika Allah adalah Bapa Anda dan Yesus adalah Tuhan Anda, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedua,
Setiap orang Kristen perlu hidup selayaknya panggilan kita di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 1-3 mengajar, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mengenal Kristus dan berjalan menurut kehendak-Nya akan meredakan semua jenis ketakutan." Ketiga, umat Kristen telah diberi janji penyelamatan Allah, dan janjinya sangat melegakan. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 menyampaikan, "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bukannya menakuti masa depan, kita malah menantikannya dengan sukacita. Mereka yang berada dalam Kristus akan diangkat untuk menemuinya, dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selebihnya, Alkitab berkata bahwa kita tidak perlu menakuti hari penghakiman. Kasih dijadikan sempurna dalam diri kita, agar supaya kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Kita akan mempunyai keberanian, sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Orang yang menikmati kasih Allah, tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Mereka yang tidak mengenal Kristus tidak mempunyai jaminan kedamaian di masa depan. Bagi orang yang tidak percaya, ada keprihatinan karena mereka belum menuntaskan tempat tujuan kekal mereka. Orang yang tidak percaya tidak akan diangkat bersama gereja dan harus mengalami masa kesengsaraan. Sudah sewajarnya mereka takut. Orang percaya tidak takut terhadap akhir zaman. Sebaliknya, kita berusaha hidup sesuai panggilan kita, menanti kedatangan kembali Yesus, dan berserah dalam keyakinan bahwa hidup kita berada dalam tangan-Nya. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengharapan dan penghiburan yang Engkau sediakan hari ini. Kuatkanlah aku hari ini supaya aku juga dapat menguatkan orang lain. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.